Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tugas untuk hari Jumat ini adalah bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup. Kemarin kalian sudah belajar formulir tentang mengisi formulir peserta cerdas cermat ya. Kali ini kalian akan mengisi formulir berupa daftar riwayat hidup. Kalian bisa simak di LKS halaman 41. Di sini bisa kalian baca terlebih dahulu secara mandiri, kemudian digarisbawahi kalimat-kalimat yang penting ya. Jadi pada subtema sebelumnya kalian telah mempelajari teks formulir. Salah satu jenis formulir adalah riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap, mulai dari nama hingga pendidikan. Daftar riwayat hidup biasanya dibuat untuk melamar pekerjaan, mendaftar sekolah, atau menjadi anggota sebuah organisasi. Daftar riwayat hidup berguna sebagai acuan untuk mengetahui data diri seseorang sehingga orang tersebut mudah dikenali. Ya, jadi daftar riwayat hidup itu adalah data diri seseorang secara lengkap, ya, secara lengkap dari nama, pendidikan sampai riwayat pekerjaan yang telah dia lakukan. Nah, anak-anak untuk mempelajari sedikit tentang daftar riwayat hidup, kalian bisa melihat format daftar riwayat hidup pada LKS ini ya. Jadi daftar riwayat hidup ditulis secara benar dan jujur. Kalau usia kalian 11, jangan mengaku 8 tahun ya. Jangan bohong ya. Mentang-mentang sudah kelas 6, pengennya masih kelas 4, makanya ngaku usianya kelas 4. Nah, jangan berbohong. Kemudian setiap orang memiliki daftar riwayat hidup yang berbeda-beda, sehingga daftar riwayat hidupnya pun berbeda. Ya, riwayat hidup dapat ditulis baik dalam bentuk formulir maupun bentuk narasi atau cerita. Nah, ini contohnya. Nah, tugas yang pertama, anak-anak menuliskan daftar riwayat hidup kalian seperti ini. Contohnya, daftar riwayat hidup tapi calon anggota ekstrakurikuler robotik ini diganti dengan Nah, seperti ini ya. Jadi calon anggota ekstrakurikuler robotik ini diganti dengan calon peserta ASPD tahun 2022. Nah, itu diganti ya. Kemudian ditulis nama kalian lengkap, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir persis seperti ini. Tidak boleh ada coretan atau tipek. Kemudian Bu Guru mau mengingatkan penulisan Bambang Lipuro. Bambang Lipuro itu menulisannya bukan dipisah seperti ini. Ya, Bambang Lipuro itu penulisan yang benar adalah Bam, B-nya besar, maaf ini masih ada spasi ya. Oke, Bu Guru contohkan, ada dari kalian yang menuliskannya seperti ini. Spasi Lipuro. Nah, seperti ini di spasi itu salah, apalagi B-nya kecil salah ya. Jadi menulisannya adalah Bambang, B-nya besar, G-nya di bawah, jangan G-nya seperti ini tidak boleh. Bambang, P-nya juga di bawah, Puro. Nah, ini yang benar. Terus Sidomulyo, ada yang jawabnya cuma
Atau alamatnya ada yang misalnya palihan, P-nya kecil. Nah, ini tidak boleh. Palihan itu P-nya besar seperti ini, palihan. Terus misalnya Sidomulyo. Sidomulyo itu tidak boleh S-nya kecil, Sido spasi mulyo ya. Ini salah. Yang benar adalah S besar Sidomulyo. Nah, ini yang benar ya. Ingat-ingat penulisan, kemudian penulisan nama. Misalnya namanya Vera Narnia ya, berarti V-nya besar. Vera, jangan N-nya kecil tapi N-nya juga besar. Vera Narnia. Nah, gini ya. Silakan diperhatikan lagi dalam penulisan. Jadi tugas pertama, kalian membuat daftar riwayat hidup calon peserta ASPD tahun 2022. Nama, jenis kelamin seperti ini persis ya. Kemudian ini berarti Singkawang ini diganti dengan tempat kota, berarti ini diganti Bantul ya. Bantul tanggal berapa, terus hormat saya ya. Jadi yang Singkawang ini diganti Bantul. Ini berarti menunjukkan kotanya ya. Nah, setelah nanti kalian membuat daftar riwayat hidup yang pertama tadi, anak-anak bisa dibuka halaman 46 LKS, petunjuk pengisian daftar riwayat hidup ya. Jadi daftar riwayat hidup itu terdiri dari 6 bagian. Data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, 5 kecakapan, 6 kesimpulan. Jadi daftar riwayat hidup itu ada 6 bagian. Kalian kalau data pribadi itu mulai dari nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan agama. Kalau bidang yang diminati itu berarti kalian menuliskan bidang atau hal yang kalian minati ya. Misalnya bidang olahraga, bidang kecantikan, atau kuliner. Kemudian riwayat pendidikan diisi. Kalau kalian kan masih SD, berarti kalian itu jenjang pendidikan yang didapat baru sampai TK ya. Nah, terus 4 ekstrakurikuler dan SD. Kalian menuliskan ekstrakurikuler yang kamu ikuti. Misalnya mengikuti ekstrakurikuler drum band, seni musik, dan lain-lain. Kemudian yang kelima kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kamu miliki. Misal keterampilan yang kamu miliki adalah menjahit, bernyanyi. Nah, kesimpulan itu dapat diisi sikap dan keterampilan yang menonjol dari diri kalian ya. Misalnya kalian itu menonjol dalam hal bernyanyi. Nah, kalian menuliskan keterampilan yang saya miliki adalah teknik bernyanyi. Untuk mengikuti teknik bernyanyi, saya bersungguh-sungguh dengan mengikuti kursus menyanyi. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Silahkan kalian perhatikan contoh yang Bu Guru berikan.